Kenapa sebuah wilayah kecil di ujung barat Nusantara bisa begitu menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia? Kenapa Aceh, yang jauh dari pusat kekuasaan Jawa, bisa tampil sebagai kerajaan besar, menjadi pusat perdagangan, dan bahkan mampu menantang bangsa-bangsa Eropa yang terkenal kuat di zamannya? Dan kenapa pula rakyat Aceh, ketika republik ini baru lahir, rela mengorbankan emas, harta, bahkan nyawa, demi memastikan Indonesia tetap berdiri tegak? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita menengok lebih dalam pada sebuah kisah panjang tentang negeri yang sejak dahulu disebut Serambi Mekah. Aceh bukan sekadar titik di peta. Ia adalah pintu gerbang yang sejak ratusan tahun lalu menjadi jalur masuk agama, ilmu, sekaligus perdagangan internasional. Di tanah inilah pengaruh Islam pertama kali begitu kuat menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Dari tanah ini pula, aroma rempah yang harum membuat bangsa Portugis, Belanda, hingga Inggris berlomba-lomba ingin menguasainya. Kenapa Aceh selalu menjadi incaran? Karena letaknya yang strategis di jalur Selat Malaka. Siapa yang menguasai Selat Malaka akan menguasai urat nadi perdagangan dunia. Itu sebabnya, meskipun jauh dari pusat kerajaan lain, Aceh tidak pernah dianggap kecil. Armada lautnya diperhitungkan, pemimpinnya disegani, dan rakyatnya dikenal tangguh di medan perang. Lebih dari sekadar kekuatan militer, Aceh adalah negeri yang punya warisan pengetahuan luar biasa. Ulama besar lahir dari sini, kitab-kitab tebal ditulis di sini, dan semangat dakwah menyebar dari sini. Bahkan, kerajaan besar di Turki Utsmani pernah menerima utusan dari Aceh, menunjukkan betapa luas jaringan diplomasi yang dibangun. Pertanyaannya lagi, bagaimana mungkin sebuah kerajaan di ujung barat Nusantara bisa menjalin hubungan langsung dengan salah satu kekhalifahan terbesar dunia? Kisah Aceh tidak berhenti di masa kerajaan saja. Ketika Belanda melancarkan kolonialisme, Aceh justru berdiri sebagai wilayah yang paling lama melakukan perlawanan. Perang Aceh yang pecah pada abad ke-19 bukanlah perang biasa. Itu adalah perang yang menunjukkan tekad sebuah bangsa kecil untuk tidak pernah tunduk pada kekuatan asing. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, semua turun berjuang. Laksamana Malahayati, Kut Nyakdien, Kut Miutia, nama-nama itu lahir dari tanah yang tak kenal kata menyerah. Kenapa mereka rela berjuang begitu lama? Karena bagi rakyat Aceh, tanah adalah harga diri, dan kebebasan adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Tidak ada kompromi dengan penjajah. Tidak ada ruang untuk tunduk. Itulah sebabnya Belanda menganggap Perang Aceh sebagai mimpi buruk, perang yang menguras tenaga, waktu, dan biaya selama puluhan tahun. Lalu, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Aceh kembali menunjukkan perannya. Tidak hanya dengan semangat, tetapi dengan pengorbanan nyata. Emas rakyat Aceh dilebur untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia, Dakota RI-1 Seulawah, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya maskapai Garuda Indonesia. Bayangkan, tanpa pesawat itu, diplomasi Indonesia ke luar negeri mungkin akan terhambat. Dan semua itu terwujud bukan karena kekayaan negara, melainkan karena gotong royong rakyat Aceh. Kenapa hal sebesar itu jarang sekali diceritakan dalam buku-buku sejarah? Kenapa peran Aceh sering hanya disebut sepintas, padahal kontribusinya begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kita perlu menyelami lebih dalam. Bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk menghargai jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Dalam video ini, kita akan mengungkap bab demi bab perjalanan Aceh. Mulai dari kelahiran kerajaannya setelah runtuhnya Samudra Pasai, masa kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda, jaringan diplomasi internasional, perlawanan terhadap Portugis dan Belanda, hingga kontribusi vital rakyat Aceh dalam mempertahankan Indonesia yang baru merdeka. Semua akan kita bahas secara runtut, agar gambaran besar tentang Aceh tidak lagi samar, tetapi jelas dan nyata. Karena jawabannya sederhana namun dalam. Aceh bukan sekadar bagian dari Indonesia. Aceh adalah fondasi. Aceh adalah benteng. Aceh adalah saksi bahwa kebebasan dan kemerdekaan selalu datang dengan pengorbanan. Dan tanpa memahami Aceh, kita tidak akan pernah benar-benar memahami bagaimana Indonesia berdiri. Setiap kerajaan besar selalu memiliki awal yang penuh cerita. Begitu pula dengan Kerajaan Aceh Darussalam.
Untuk memahami bagaimana Aceh bisa menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara, kita harus menengok ke masa sebelum namanya dikenal luas. Masa ketika Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, mulai melemah dan kehilangan pengaruhnya. Dari kekosongan itulah, Aceh perlahan bangkit, membangun kekuatan, dan menyiapkan dirinya menjadi penguasa baru di Selat Malaka. Samudra Pasai pernah menjadi mercusuar Islam di abad ke-13 hingga ke-15. Ulama, pedagang, dan pelancong dari berbagai negeri mengenal Pasai sebagai pusat perdagangan rempah, sekaligus pusat dakwah. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan itu mengalami kemunduran akibat konflik internal, perebutan tahta, serta serangan dari luar. Portugis yang sudah menguasai Malaka sejak tahun 1511 semakin menekan posisi Pasai. Perlahan, pengaruhnya memudar dan ruang kosong tercipta di wilayah strategis ujung barat Sumatera. Disinilah muncul sosok penting, Sultan Ali Mughayat Shah. Dialah pendiri kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1496. Berasal dari dinasti lokal yang kuat, ia mampu menyatukan berbagai wilayah kecil di sekitar Aceh, kemudian memproklamasikan sebuah kerajaan baru yang bercita-cita besar. Aceh Darussalam bukan hanya kelanjutan dari Samudra Pasai, tetapi sebuah kebangkitan baru yang lebih ambisius. Sultan Ali Mughayat Shah menyadari bahwa Aceh tidak akan berarti apa-apa jika hanya menjadi kerajaan kecil di pesisir. Karena itu, langkah pertamanya adalah memperluas kekuasaan. Ia menaklukkan daerah-daerah sekitar, mulai dari Daya hingga Pidie, untuk memastikan kerajaan ini memiliki fondasi politik yang kuat. Tidak hanya itu, ia juga menaruh perhatian pada jalur perdagangan. Pelabuhan Aceh diperkuat, kapal-kapal dagang mulai keluar masuk, dan hubungan dengan pedagang asing semakin erat. Mengapa Aceh begitu cepat tumbuh? Jawabannya ada pada posisinya yang luar biasa strategis. Selat Malaka adalah jalur utama perdagangan internasional. Semua kapal yang berlayar dari India, Arab, Persia, bahkan Eropa pasti melewati jalur ini untuk menuju Cina dan Kepulauan Rempah di Maluku. Letak Aceh di ujung barat Sumatera menjadikannya seperti pintu gerbang yang tidak mungkin dilewati begitu saja. Setiap kerajaan yang ingin menguasai Selat Malaka pasti harus berhadapan dengan Aceh. Selain faktor geografis, Aceh juga memiliki sumber daya yang sangat diminati dunia, lada. Tanaman ini yang tumbuh subur di tanah Aceh menjadi salah satu komoditas termahal pada masa itu. Permintaan lada di pasar Eropa begitu tinggi, sehingga Aceh tidak pernah kekurangan pembeli. Pedagang dari Gujarat, Arab, hingga Portugis sendiri berebut untuk mendapatkan akses perdagangan di pelabuhan Aceh. Inilah yang membuat kerajaan ini cepat kaya dan punya modal besar untuk memperkuat armadanya. Namun, Aceh tidak hanya dibangun atas dasar perdagangan. Sultan Ali Mughayat Shah memahami bahwa kekuatan sejati harus berpadu dengan legitimasi agama. Maka, sejak awal, Aceh mengusung identitas Islam yang kuat. Para ulama ditempatkan di posisi penting, hukum syariah ditegakkan, dan masjid-masjid dibangun sebagai pusat kehidupan masyarakat. Dengan cara itu, Aceh tidak hanya dipandang sebagai kerajaan kaya, tetapi juga kerajaan Islam yang memiliki misi spiritual. Satu hal yang menarik, sejak masa awal berdirinya, Aceh sudah memiliki visi untuk terhubung dengan dunia Islam yang lebih luas. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Aceh pernah mengirim utusan ke Kesultanan Turki Utsmani. Meskipun hubungan resmi baru benar-benar terjalin pada masa berikutnya, langkah awal ini menunjukkan betapa seriusnya Aceh ingin menjadi bagian dari jaringan kekuasaan Islam global. Diplomasi semacam ini juga memberi legitimasi lebih pada kerajaan yang baru berdiri. Selain itu, Aceh juga menjadi magnet bagi banyak tokoh luar. Pedagang dari Arab dan Persia yang singgah di Aceh tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan tradisi keagamaan. Ulama-ulama besar mulai menetap di Aceh, mengajarkan tafsir, fikih, hingga tasawuf. Lambat laun, Aceh tidak hanya dikenal sebagai pelabuhan dagang, tetapi juga sebagai pusat studi Islam yang ramai. Sultan Ali Mughayat Shah sendiri memimpin dengan tangan kuat. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin militer. Serangan demi serangan terhadap Portugis dilakukan, bahkan sebelum era Iskandar Muda. Keberanian ini menandakan bahwa sejak awal berdiri,
Aceh tidak pernah takut menghadapi kekuatan asing. Meski belum berhasil menundukkan Malaka, keberanian itu membuat Portugis menaruh hormat sekaligus curiga pada kebangkitan Aceh. Seiring waktu, setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh penerusnya. Kerajaan Aceh terus berkembang, semakin meneguhkan posisinya sebagai kekuatan baru di Sumatera. Dari sebuah kerajaan yang lahir di atas reruntuhan Pasai, Aceh tumbuh menjadi calon raksasa yang kelak akan mencapai puncaknya di bawah Sultan Iskandar Muda. Kelahiran Aceh ini adalah fondasi dari seluruh cerita besar yang akan menyusul. Tanpa sosok Ali Mughayat Shah, mungkin Aceh hanya akan menjadi bagian kecil dari sejarah Nusantara. Tetapi berkat visinya, sebuah kerajaan baru terlahir dengan semangat besar, semangat untuk menguasai laut, perdagangan, sekaligus menjaga panji Islam di wilayah paling barat Nusantara. Inilah awal mula perjalanan kerajaan Aceh Darussalam. Dari reruntuhan sebuah kerajaan lama, lahirlah sebuah kekuatan baru. Setiap kerajaan memiliki puncak kejayaannya. Untuk Aceh, masa itu hadir di bawah pemerintahan seorang raja yang namanya hingga kini masih dikenang dengan penuh wibawa, Sultan Iskandar Muda. Naiknya Iskandar Muda ke tahta pada tahun 1607 menandai awal dari era emas kerajaan Aceh Darussalam. Sebuah masa ketika Aceh bukan hanya sekadar kerajaan lokal, tetapi menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Mengapa era Iskandar Muda begitu istimewa? Jawabannya sederhana. Karena dalam masa pemerintahannya, Aceh berhasil memadukan kekuatan militer, ekonomi, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan yang harmonis. Hasilnya, Aceh tumbuh sebagai kerajaan yang kaya, berwibawa, dan ditakuti kawan maupun lawan. Mari kita mulai dengan kekuatan militer. Iskandar Muda dikenal sebagai seorang pemimpin perang yang cerdas dan ambisius. Salah satu cita-citanya adalah menguasai seluruh jalur perdagangan di Selat Malaka. Untuk itu, ia membangun armada laut yang besar dan modern pada zamannya. Kapal-kapal perang Aceh dikenal tangguh, dipersenjatai dengan meriam besar yang sebagian dibuat sendiri oleh tukang besi lokal. Bayangkan, di masa abad ke-17, Aceh sudah mampu memproduksi meriam berukuran raksasa. Bahkan salah satunya, yang dikenal dengan nama Si Gajah, kini masih menjadi bukti kehebatan teknologi Aceh, meski tersimpan jauh di negeri Belanda. Dengan kekuatan militer itu, Iskandar Muda melancarkan ekspansi besar-besaran. Ia menaklukkan daerah-daerah di pesisir Sumatera, bahkan hingga ke Pahang di Semenanjung Malaya. Daerah-daerah penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah Aceh, tetapi juga memperkaya kerajaan dengan sumber daya baru. Setiap wilayah yang ditaklukkan dijadikan bagian dari jaringan perdagangan Aceh, sehingga aliran lada, beras, kayu, dan rempah lain semakin lancar ke pelabuhan utama di Banda Aceh. Namun, yang paling terkenal adalah upaya Iskandar Muda merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1629. Malaka saat itu adalah kota dagang terpenting di Asia Tenggara, dan siapapun yang menguasainya akan mengendalikan arus perdagangan dunia. Iskandar Muda mengerahkan armada besar yang disebut-sebut terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu pasukan. Serangan itu memang akhirnya gagal, tetapi besarnya kekuatan yang dikerahkan Aceh membuat Portugis sadar betul bahwa mereka berhadapan dengan musuh yang tangguh. Kekalahan itu tidak membuat Iskandar Muda berhenti, justru semakin memperkuat citra Aceh sebagai kerajaan besar yang berani menantang bangsa Eropa. Selain militer, ekonomi Aceh pada masa Iskandar Muda juga berkembang pesat. Pelabuhan Aceh di Banda Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada dari pedalaman Aceh diekspor dalam jumlah besar ke India, Timur Tengah, hingga Eropa. Pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, Turki, bahkan Belanda dan Inggris datang ke Aceh untuk membeli komoditas berharga ini. Tidak heran, kas kerajaan penuh. Dan dari kekayaan itu, Aceh mampu mendanai armada perang sekaligus pembangunan di dalam negeri. Salah satu kebijakan menarik Iskandar Muda adalah mengatur perdagangan dengan ketat. Ia memastikan bahwa pedagang asing tidak bisa semena-mena menentukan harga. Dengan aturan ini, keuntungan tetap besar jatuh ke tangan kerajaan dan rakyat Aceh.
Sistem perpajakan pun diatur dengan baik sehingga pendapatan negara bisa digunakan untuk pembangunan. Disinilah terlihat bahwa Iskandar Muda tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang administrator ulung. Selain kekuatan ekonomi, masa keemasan Aceh juga ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan agama. Iskandar Muda memberi tempat terhormat bagi para ulama. Ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani hidup pada masa ini, menulis karya-karya monumental dalam bidang tasawuf, fiqih, dan sastra. Aceh menjadi pusat intelektual Islam di Asia Tenggara, di mana para pelajar dari berbagai negeri datang untuk menimba ilmu. Hal ini membuat Aceh tidak hanya dikenal sebagai kerajaan kaya, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan intelektual. Kebudayaan pun berkembang pesat. Sastra, syair, dan karya-karya keagamaan bermunculan, mencerminkan tingginya peradaban Aceh. Bahkan, hukum Islam ditegakkan secara sistematis. Iskandar Muda menyusun undang-undang yang disebut Qonun Aceh, yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, perdagangan, hingga tata pemerintahan. Dengan adanya Qonun ini, masyarakat Aceh hidup dengan aturan yang jelas, dan kekuasaan sultan mendapat legitimasi agama yang kuat. Yang menarik, Iskandar Muda tidak hanya membangun kekuatan internal, ia juga pandai memainkan diplomasi internasional. Aceh menjalin hubungan baik dengan Turki Utsmani, sebuah langkah strategis yang membuat Aceh mendapat dukungan moral dan teknis dari salah satu kekuatan Islam terbesar dunia saat itu. Hubungan dengan India dan Persia juga semakin erat, memastikan bahwa Aceh selalu mendapat pasokan senjata, ilmu, dan jaringan dagang yang luas. Kehidupan rakyat Aceh pada masa itu pun ikut terangkat. Dengan perdagangan yang makmur, masyarakat pesisir terlibat aktif dalam aktivitas dagang, sementara masyarakat pedalaman ikut menghasilkan komoditas utama. Perpaduan antara ekonomi yang stabil, agama yang kuat, dan pemerintahan yang tegas menjadikan era Iskandar Muda benar-benar dikenang sebagai puncak kejayaan Aceh. Namun, seperti semua kisah kejayaan, masa itu juga memiliki batasnya. Setelah wafatnya Iskandar Muda pada tahun 1636, penerusnya tidak mampu mempertahankan kejayaan yang sama. Meski demikian, warisan yang ia tinggalkan begitu besar. Sistem hukum, jaringan perdagangan, dan citra Aceh sebagai kerajaan tangguh yang berani menghadapi bangsa Eropa. Zaman Iskandar Muda adalah bukti bahwa Aceh pernah berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. Ia menunjukkan bahwa dengan visi, keberanian, dan kecerdasan, sebuah kerajaan di ujung barat Nusantara bisa menjadi pusat peradaban yang diperhitungkan di panggung internasional. Era emas ini akan selalu menjadi salah satu bab paling gemilang dalam sejarah Aceh. Sebuah periode ketika lautan bergelora oleh armada perang, pelabuhan dipenuhi pedagang asing, dan masjid-masjid ramai dengan kajian ilmu serta doa. Sebuah kerajaan tidak akan pernah besar jika hanya mengandalkan kekuatan dari dalam. Untuk benar-benar dikenal dunia, ia harus membuka diri, menjalin hubungan, dan memainkan diplomasi yang cerdas. Inilah yang dilakukan Aceh Darussalam. Setelah fondasi kokoh diletakkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan kejayaan dipuncakkan oleh Iskandar Muda, Aceh kemudian tampil sebagai pemain penting di panggung internasional. Bayangkan, pada abad ke-16 hingga ke-17, ketika dunia sedang mengalami perubahan besar, Aceh justru sudah menjalin komunikasi dengan kekuatan-kekuatan global. Dari Turki Utsmani di Timur Tengah, pedagang Gujarat di India, hingga bangsa Eropa yang berlayar ke Asia, semua itu menunjukkan bahwa Aceh bukan sekadar kerajaan pesisir, melainkan simpul penting dalam jaringan dunia. Mari kita mulai dengan hubungan Aceh dengan Turki Utsmani. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Aceh mengirim utusan resmi ke Istanbul untuk meminta bantuan dalam menghadapi Portugis. Permintaan itu bukan sekadar basa-basi. Aceh benar-benar melihat Turki sebagai benteng umat Islam, dan hubungan ini menghasilkan sesuatu yang nyata. Turki mengirimkan teknisi, ahli meriam, bahkan sebagian senjata ke Aceh. Kerjasama ini membuat militer Aceh semakin kuat. Tidak heran, Portugis merasa terancam karena tahu Aceh punya saudara tua yang siap membantu. Diplomasi Aceh tidak berhenti di situ. Hubungan dengan India juga sangat penting. Gujarat sebagai pusat perdagangan Islam di India
menjadi mitra utama Aceh. Banyak pedagang Gujarat singgah di Aceh, membawa kain, logam, dan berbagai barang berharga lain. Sebaliknya, mereka membeli lada, pinang, dan hasil bumi Aceh. Perdagangan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan kultural. Tidak sedikit pedagang Gujarat yang menetap di Aceh, menikah dengan penduduk setempat, dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Selain itu, Aceh juga menjalin relasi dengan Persia. Dari Persia, masuklah pengaruh besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan tasawuf. Ulama-ulama Persia membawa tradisi intelektual yang kaya, yang kemudian berbaur dengan tradisi lokal, dan melahirkan corak Islam Aceh yang unik. Kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Hamzah Fansuri, misalnya, banyak dipengaruhi oleh gagasan besar dari Persia. Hal ini menjadikan Aceh bukan hanya tempat perdagangan, tetapi juga tempat bertemunya berbagai aliran pemikiran Islam. Lalu, bagaimana dengan bangsa Eropa? Aceh tidak bisa menutup mata terhadap kehadiran mereka. Portugis, Belanda, dan Inggris sudah mulai aktif di kawasan ini sejak abad ke-16. Hubungan dengan bangsa Eropa sangat kompleks. Di satu sisi, mereka adalah ancaman yang ingin menguasai rempah-rempah. Tetapi di sisi lain, Aceh juga memanfaatkan mereka sebagai mitra dagang. Inggris misalnya, pernah menjalin hubungan cukup baik dengan Aceh untuk melawan dominasi Portugis. Belanda pun pernah melakukan perjanjian dagang, meskipun akhirnya berubah menjadi musuh utama di kemudian hari. Diplomasi Aceh di panggung dunia membuahkan dua keuntungan besar, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Dengan bantuan teknisi asing, Aceh mampu membangun industri meriam yang luar biasa. Meriam-meriam besar yang diproduksi di Aceh menjadi simbol kemandirian teknologi. Sementara itu, perdagangan internasional membuat kas kerajaan selalu penuh, memungkinkan pembangunan dalam negeri berjalan lancar. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Diplomasi Aceh juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ulama-ulama besar dari Arab, Persia, dan India singgah di Aceh mengajarkan tafsir, fiqih, hingga tasawuf. Aceh menjadi semacam universitas terbuka yang ramai dikunjungi pelajar dari seluruh Nusantara. Bayangkan, pada masa itu, orang-orang dari Minangkabau, Jawa, bahkan dari Maluku, datang ke Aceh untuk belajar agama. Dari sinilah lahir generasi ulama yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Salah satu contoh ulama besar dari Aceh adalah Hamzah Fansuri, penyair dan ahli tasawuf yang karyanya dikenal luas hingga ke Malaysia dan dunia Melayu. Ia menulis syair-syair penuh makna spiritual yang masih dipelajari hingga kini. Selain itu, ada pula Nuruddin Ar-Raniri, ulama dari Gujarat yang menetap di Aceh, menulis banyak kitab dalam bahasa Melayu dan meninggalkan warisan intelektual luar biasa. Semua itu menunjukkan bahwa Aceh bukan hanya pusat militer atau dagang, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan Islam. Peran ulama dalam kehidupan Aceh tidak bisa dilepaskan. Mereka menjadi penasehat sultan, sekaligus pengajar masyarakat. Keberadaan mereka membuat masyarakat Aceh memiliki identitas Islam yang kuat. Setiap kebijakan sultan selalu mendapat legitimasi dari para ulama, sehingga pemerintahan berjalan selaras dengan hukum agama. Hal ini juga yang membuat Aceh dijuluki Serambi Mekah, karena dianggap sebagai pintu masuk ajaran Islam ke Nusantara. Yang lebih menarik, hubungan Aceh dengan dunia luar juga membentuk identitas kebudayaan yang kosmopolit. Di Banda Aceh, pelabuhan penuh dengan pedagang dari berbagai bangsa. Bahasa Melayu menjadi lingua franca yang dipakai semua orang, tetapi di pasar bisa terdengar bahasa Arab, Persia, Tamil, hingga Portugis. Perpaduan inilah yang membuat Aceh kaya secara budaya, terbuka, namun tetap menjaga akar keislaman yang kuat. Diplomasi dan perdagangan menjadikan Aceh berbeda dengan banyak kerajaan lain di Nusantara. Jika kerajaan lain lebih banyak fokus pada urusan internal, Aceh justru berpikir global. Mereka sadar, untuk bertahan, mereka harus bermain di panggung dunia. Dan strategi itu terbukti berhasil. Selama berabad-abad, Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga dihormati sebagai mitra dagang, sekutu, sekaligus lawan yang ditakuti. Dari panggung diplomasi ini, Aceh menegaskan posisinya. Ia bukan kerajaan kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah simpul dunia Islam di Asia Tenggara, pintu masuk perdagangan internasional, dan mercusuar ilmu pengetahuan.
Semua itu menjadikan Aceh benar-benar berbeda dibanding kerajaan lain. Dalam penjelasan ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kejayaan Aceh tidak hanya dibangun oleh pedang dan meriam, tetapi juga oleh pena, kitab, dan kerjasama antar bangsa. Dari sanalah Aceh lahir sebagai pemain global yang namanya bergema jauh melampaui perairan Nusantara. Kejayaan suatu kerajaan selalu mengundang perhatian, dan bagi Aceh, perhatian itu datang dalam bentuk ancaman dari bangsa asing. Portugis dan Belanda, dua kekuatan Eropa yang bercokol di Asia Tenggara, sama-sama mengincar posisi Aceh yang strategis. Tetapi berbeda dengan banyak wilayah lain yang akhirnya tunduk, Aceh memilih jalan panjang. Perlawanan tiada henti. Dari abad ke-16 hingga ke-20, Aceh menjadi simbol perlawanan melawan kolonialisme. Simbol yang hingga kini tetap dikenang. Mari kita mulai dari musuh pertama, Portugis. Sejak merebut Malaka pada tahun 1511, Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan rempah di Selat Malaka. Kehadiran mereka menjadi ancaman langsung bagi Aceh yang sedang tumbuh. Sultan Ali Mughayat Shah hingga Sultan Iskandar Muda melihat Portugis sebagai lawan utama. Berkali-kali armada Aceh melancarkan serangan ke Malaka. Serangan terbesar terjadi pada tahun 1629 di bawah Iskandar Muda dengan armada ratusan kapal dan puluhan ribu pasukan. Meski serangan itu akhirnya gagal, keberanian Aceh menantang Portugis yang terkenal tangguh menunjukkan sikap tak gentar yang luar biasa. Pertarungan dengan Portugis bukan hanya soal kekuatan senjata, itu juga pertarungan ideologi. Bagi Aceh, mempertahankan tanah berarti mempertahankan martabat umat Islam. Karena itulah Aceh mencari dukungan ke Turki Utsmani. Hubungan ini tidak hanya memberi Aceh teknologi persenjataan, tetapi juga semangat bahwa mereka bukan sendirian. Dengan dukungan moral itu, Aceh berani berdiri tegak menghadapi Portugis selama berpuluh tahun. Ketika Portugis mulai melemah dan akhirnya harus menyerahkan Malaka kepada Belanda pada 1641, ancaman baru muncul. Belanda, dengan organisasi dagang raksasa bernama VOC, perlahan menancapkan kuku di Nusantara. Jika Portugis dianggap lawan, Belanda lebih dari itu. Mereka adalah penjajah yang benar-benar berambisi menguasai tanah-tanah subur dan jalur perdagangan di Nusantara. Aceh pun masuk dalam bidikan mereka. Perang melawan Belanda menjadi babak paling panjang dan berdarah dalam sejarah Aceh. Perang ini dimulai secara resmi pada tahun 1873 ketika Belanda melancarkan serangan besar ke Banda Aceh. Mereka mengira Aceh akan dengan mudah ditaklukkan, seperti daerah-daerah lain di Jawa atau Sumatera. Tetapi dugaan itu salah besar. Aceh justru memberikan perlawanan yang sangat sengit. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Köhler bahkan tewas di awal pertempuran, sesuatu yang membuat Belanda kaget sekaligus marah. Sejak itu, Perang Aceh berubah menjadi perang panjang yang melelahkan. Belanda mengerahkan ribuan tentara, bahkan mendatangkan pasukan dari Eropa. Tetapi rakyat Aceh tidak gentar. Mereka mengangkat senjata, bertempur dari hutan ke hutan, dari kampung ke kampung. Perang gerilya menjadi strategi utama. Aceh mengenal betul wilayahnya, sementara Belanda kesulitan menghadapi medan berat di hutan dan pegunungan. Salah satu yang membuat Perang Aceh begitu legendaris adalah peran ulama dan rakyat biasa. Para ulama mengeluarkan fatwa bahwa melawan Belanda adalah jihad. Dengan semangat itu, rakyat Aceh rela berkorban jiwa raga. Bahkan perempuan ikut serta. Nama-nama seperti Kut Nyak Dien dan Kat Meutia menjadi ikon perlawanan. Mereka tidak hanya menyemangati, tetapi juga memimpin pasukan. Bayangkan, di saat banyak bangsa masih menganggap perang sebagai urusan laki-laki, Aceh sudah melahirkan laksamana perempuan dan pejuang wanita yang berdiri di garis depan. Laksamana Malahayati adalah contoh nyata. Sebelum Perang Aceh melawan Belanda, ia sudah terkenal sebagai pemimpin armada laut perempuan yang disebut Inong Baleh, terdiri dari janda-janda pejuang yang gugur. Malahayati berani menghadapi kapal-kapal Portugis di laut, bahkan membunuh Cornelis de Houtman, salah satu pelaut Belanda pertama yang datang ke Nusantara. Keberanian itu menjadikan Aceh unik, satu-satunya kerajaan yang punya laksamana perempuan di dunia. Kembali ke Perang Aceh melawan Belanda, pertempuran berlangsung sangat lama, lebih dari 30 tahun secara terbuka,
Bahkan sampai awal abad ke-20, perlawanan kecil-kecilan masih terjadi. Belanda akhirnya menggunakan strategi divide et impera, memecah belah rakyat Aceh dengan mengangkat pemimpin boneka, sekaligus melakukan serangan brutal ke kampung-kampung. Tetapi meski begitu, semangat perlawanan tidak pernah padam. Yang membuat perang ini berbeda adalah mentalitas rakyat Aceh. Mereka percaya bahwa mati dalam melawan penjajah adalah kemuliaan. Keyakinan itu membuat mereka tidak takut meski melawan senjata modern Belanda. Kisah para pejuang yang rela syahid menjadi cerita turun-temurun, mengobarkan semangat generasi berikutnya. Perang Aceh akhirnya menjadi salah satu perang kolonial paling mahal bagi Belanda. Mereka mengeluarkan biaya besar, kehilangan banyak tentara, dan citra mereka di Eropa tercoreng karena dianggap tidak mampu menaklukkan sebuah kerajaan kecil di ujung Sumatera. Tetapi bagi Aceh, meski akhirnya kalah secara militer, perang ini meninggalkan warisan luar biasa. Reputasi sebagai bangsa yang pantang menyerah. Tidak banyak wilayah di Nusantara yang berani melawan Belanda selama itu. Perlawanan Aceh membuktikan bahwa kekuatan rakyat bisa mengimbangi teknologi modern. Perang ini juga memberi inspirasi bagi daerah lain untuk melawan penjajah. Bahkan, semangat jihad Aceh kelak mempengaruhi perlawanan di Jawa, Minangkabau, dan Sulawesi. Singkatnya, Perang Aceh adalah simbol perlawanan tiada henti. Dari laut melawan Portugis hingga daratan melawan Belanda, Aceh selalu berdiri tegak. Mereka tidak pernah rela tanahnya diinjak penjajah tanpa perlawanan. Dan itulah yang membuat nama Aceh begitu dihormati, bahkan oleh lawannya sekalipun. Sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menyambung dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah berabad-abad melawan Portugis dan Belanda, Aceh tidak berhenti. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, rakyat Aceh berdiri di barisan depan untuk mempertahankan Republik Muda itu. Bahkan, tanpa bantuan Aceh, mungkin Indonesia akan menghadapi kesulitan jauh lebih besar di awal perjuangan. Pertanyaan penting muncul. Apa sebenarnya sumbangsi rakyat Aceh untuk Republik Indonesia yang baru lahir? Jawabannya banyak sekali. Mulai dari dukungan moral, logistik, dana, hingga basis militer. Aceh benar-benar menjadi modal utama Republik di tahun-tahun pertama. Mari kita lihat dari aspek logistik. Pada awal kemerdekaan, Republik belum memiliki apa-apa. Senjata sangat terbatas, alat komunikasi pun seadanya. Disinilah Aceh menunjukkan peran besarnya. Banyak senjata yang digunakan oleh tentara Indonesia berasal dari Aceh. Rakyat dengan sukarela menyerahkan senjata yang masih tersimpan sejak Perang Aceh. Bahkan ada yang membeli senjata dari luar negeri melalui jalur perdagangan rahasia. Semua itu disumbangkan untuk Republik. Salah satu kisah paling terkenal adalah pengumpulan emas oleh rakyat Aceh untuk membeli pesawat terbang pertama Indonesia. Pesawat itu kemudian diberi nama Seulawah RI-1 dan Seulawah RI-2. Bayangkan, di saat rakyat hidup sederhana, mereka rela menyumbangkan emas, perhiasan, bahkan alat rumah tangga agar Republik bisa memiliki pesawat. Dari pesawat itulah kemudian lahir maskapai Garuda Indonesia, yang sekarang kita kenal. Kisah ini sering luput dari buku sejarah, padahal perannya sangat penting. Tanpa pesawat itu, komunikasi dan mobilitas Republik akan jauh lebih sulit. Selain logistik, Aceh juga menjadi basis militer yang aman. Ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Jawa dan Sumatera bagian tengah, Aceh tetap bertahan sebagai wilayah yang tidak pernah berhasil diduduki sepenuhnya. Hal ini membuat Aceh dijuluki daerah modal bagi Republik. Dari Aceh, logistik, pasukan, dan informasi bisa disalurkan ke wilayah lain. Bahkan pemerintah Republik sempat menjadikan Aceh sebagai pusat perlawanan strategis ketika situasi di Jawa sangat terdesak. Dukungan rakyat Aceh tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga moral. Para ulama mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan Republik adalah bagian dari jihad. Fatwa ini memberikan legitimasi kuat bagi perjuangan. Rakyat merasa bahwa mendukung Republik bukan sekadar politik, tetapi juga kewajiban agama. Dengan begitu, semangat mereka tidak mudah goyah, meski menghadapi tekanan besar dari Belanda maupun sekutunya. Kisah lain yang jarang diangkat adalah bagaimana rakyat Aceh ikut membantu dalam diplomasi.
Banyak pedagang Aceh yang memiliki jaringan internasional digunakan untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Jalur perdagangan yang sebelumnya dipakai untuk rempah, kini menjadi jalur diplomasi rahasia. Informasi tentang perjuangan Indonesia menyebar ke Timur Tengah, India, hingga Eropa, sebagian berkat jaringan orang Aceh. Peran perempuan Aceh juga sangat terasa di masa ini. Mereka tidak hanya mendukung di dapur umum atau menyediakan logistik, tetapi juga ikut menjadi penghubung informasi dan kurir rahasia. Ada yang menyembunyikan senjata, ada pula yang melatih pasukan. Tradisi keberanian perempuan Aceh sejak era Kut Nyakdien dan Malahayati tetap berlanjut. Aceh juga memberikan contoh bagaimana solidaritas rakyat bisa mengalahkan keterbatasan materi. Meskipun tidak kaya raya dalam ukuran modern, rakyatnya rela berkorban demi republik. Ketika pemerintah pusat kekurangan dana, rakyat Aceh mengumpulkan zakat, infak, bahkan hasil kebun untuk disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Aceh, republik bukan sekadar pemerintahan baru, tetapi rumah bersama yang harus dijaga. Satu hal yang membuat peran Aceh semakin istimewa adalah konsistensinya. Sumbangan mereka bukan hanya sekali, melainkan berulang. Dari tahun 1945 hingga agresi militer Belanda kedua pada 1948, Aceh selalu menjadi benteng yang tidak pernah roboh. Bahkan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Aceh tetap menjadi wilayah yang sangat loyal kepada Republik. Sejarawan mencatat bahwa tanpa Aceh, Republik mungkin akan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya. Pesawat seulawah, senjata, emas, dan dukungan moral dari ulama serta rakyat adalah modal awal yang sangat menentukan. Tidak heran, Bung Karno sendiri pernah menyebut Aceh sebagai daerah yang punya jasa besar bagi Indonesia. Namun, sayangnya, fakta-fakta ini jarang diajarkan secara mendalam. Generasi muda lebih banyak mengenal kisah pertempuran di Jawa atau perundingan diplomasi di Jakarta. Padahal, tanpa Aceh, cerita itu mungkin tidak akan pernah selesai dengan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Jadi, apa makna dari semua ini? Sumbangsi rakyat Aceh membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil gotong royong seluruh daerah. Tidak ada satu wilayah pun yang bisa mengklaim bahwa kemerdekaan hanya hasil perjuangannya sendiri. Aceh, dengan segala pengorbanan dan ketulusannya, telah menuliskan bab penting yang seharusnya selalu dikenang. Setiap peradaban besar meninggalkan jejak, dan jejak itu bukan sekadar bangunan tua atau kisah peperangan. Kerajaan Aceh dengan seluruh sejarah panjangnya meninggalkan warisan yang jauh lebih luas, nilai, semangat, dan identitas yang masih relevan untuk Indonesia modern. Warisan itu menjadi fondasi yang membuat bangsa ini tetap tegak, sekaligus pelajaran berharga bagi generasi masa kini yang hidup dalam zaman yang berbeda. Pertama, mari kita lihat dari sisi keberanian. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai bangsa yang pantang menyerah. Dari melawan Portugis, menghadapi Belanda, hingga mempertahankan republik, keberanian selalu hadir. Keberanian ini bukan hanya soal berani mengangkat senjata, tetapi juga keberanian untuk berdiri tegak membela prinsip, meski menghadapi tekanan besar. Dalam konteks Indonesia modern, nilai ini masih sangat relevan. Berani bersuara untuk keadilan, berani menolak korupsi, berani mempertahankan integritas, itulah bentuk baru dari keberanian yang diwariskan Aceh. Kedua, Aceh meninggalkan warisan solidaritas. Kisah rakyat yang mengumpulkan emas demi membeli pesawat seulawah RI-1 bukan hanya cerita sejarah, melainkan teladan tentang betapa kuatnya gotong royong. Di saat keadaan sulit, rakyat bisa bersatu tanpa pamrih untuk tujuan bersama. Nilai solidaritas ini kini sangat dibutuhkan. Indonesia modern menghadapi tantangan berupa kesenjangan sosial, bencana alam, dan perubahan global. Jika semangat solidaritas Aceh dihidupkan kembali, banyak persoalan berat bisa diatasi bersama-sama. Ketiga, warisan spiritual. Dalam sejarah Aceh, agama selalu menjadi sumber kekuatan. Ulama berperan sebagai pemimpin moral sekaligus penggerak perjuangan. Spiritualitas ini memberikan arah, membuat perjuangan rakyat Aceh tidak sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga bagian dari misi luhur mempertahankan martabat.
Bagi Indonesia modern, warisan ini mengajarkan pentingnya nilai spiritual sebagai penyeimbang arus modernisasi. Kemajuan teknologi dan ekonomi tanpa nilai moral hanya akan melahirkan kehampaan. Aceh mengingatkan bahwa pembangunan harus selalu berpijak pada akhlak dan kemanusiaan. Keempat, Aceh meninggalkan warisan keberagaman peran perempuan. Dari Laksamana Malahayati, Kut Nyakdien, hingga Kat Miutia, Aceh menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pendukung, tetapi juga pemimpin. Warisan ini sangat penting bagi Indonesia modern yang masih berjuang mewujudkan kesetaraan gender. Kisah-kisah perempuan pejuang Aceh menjadi bukti nyata bahwa perempuan mampu mengambil keputusan strategis, memimpin pasukan, bahkan mengubah jalannya sejarah. Pesan yang tersirat jelas, jangan pernah meremehkan potensi perempuan. Kelima, Aceh meninggalkan warisan diplomasi dan hubungan internasional. Sejak abad ke-16, Aceh sudah menjalin komunikasi dengan Turki Utsmani, India, hingga negara-negara Arab. Ini menunjukkan bahwa Aceh memahami pentingnya jaringan global jauh sebelum istilah globalisasi dikenal. Dalam konteks Indonesia modern, kemampuan membangun diplomasi adalah kunci. Dunia saat ini terhubung begitu erat, dan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalin hubungan internasional. Aceh memberikan teladan bahwa diplomasi bisa berjalan seiring dengan perjuangan di dalam negeri. Keenam, Aceh meninggalkan warisan tentang harga diri bangsa. Sepanjang sejarahnya, Aceh tidak pernah rela ditundukkan. Bahkan ketika secara militer kalah, semangat harga diri tetap dijaga. Nilai inilah yang membuat Aceh dihormati, baik oleh kawan maupun lawan. Indonesia modern membutuhkan nilai ini untuk menghadapi tantangan global. Harga diri sebagai bangsa harus dijaga agar tidak mudah tergoda oleh intervensi asing atau kepentingan sempit yang merugikan rakyat. Warisan Aceh tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga hidup dalam budaya, tradisi, dan cara pandang masyarakatnya. Upacara adat, seni, sastra, hingga syair-syair lama masih menyimpan semangat perjuangan. Semua itu bisa menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk orang Aceh, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun ada satu hal penting, warisan itu tidak boleh hanya dikenang, melainkan juga dihidupkan. Generasi muda harus melihat sejarah Aceh bukan sebagai kisah lama, melainkan sebagai cermin untuk menghadapi masa kini. Semangat keberanian, solidaritas, spiritualitas, kesetaraan, diplomasi, dan harga diri bangsa adalah nilai-nilai yang harus terus ditanamkan. Indonesia modern sedang menghadapi tantangan baru. Teknologi digital, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan pergeseran geopolitik dunia. Tantangan itu memang berbeda dengan perang melawan Portugis atau Belanda, tetapi esensinya sama. Mempertahankan kedaulatan, menjaga persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Untuk menghadapi semua itu, bangsa ini membutuhkan nilai-nilai warisan dari daerah-daerah yang pernah berjuang. Aceh sudah membuktikan bahwa meski berada di ujung barat Nusantara, perannya bisa menentukan nasib seluruh negeri. Jadi, warisan kerajaan Aceh bukan sekadar kebanggaan lokal. Ia adalah harta nasional yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan. Tanpa itu, bangsa ini bisa kehilangan arah. Tetapi selama warisan itu tetap hidup dalam hati setiap generasi, Indonesia akan selalu memiliki pijakan yang kuat. Dengan demikian, warisan sejarah kerajaan Aceh untuk Indonesia modern bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan sejarah panjang perjuangan dengan harapan akan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, seringkali bayangan yang muncul adalah proklamasi di Jakarta, pertempuran di Surabaya, atau diplomasi di meja perundingan internasional. Namun, di balik semua itu, ada satu denyut nadi yang terus bergetar dari ujung barat Nusantara, Aceh. Dari serambi Mekah inilah, Indonesia tidak hanya mendapat kekuatan, tetapi juga keteladanan. Aceh tidak sekadar mencatatkan dirinya sebagai kerajaan besar yang berjaya pada abad ke-16 dan 17. Tidak sekadar melawan Portugis atau Belanda dengan peperangan heroik. Tidak sekadar menyumbangkan emas dan pesawat untuk Republik Muda. Lebih dari itu, Aceh memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah warisan moral yang menjadi fondasi bagi berdirinya bangsa.
Dari Aceh kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan buah dari keberanian yang tak pernah padam. Dari Aceh kita paham bahwa kebersamaan adalah kekuatan sejati, lebih kuat dari peluru, lebih tajam dari pedang. Dari Aceh kita disadarkan bahwa spiritualitas dan nilai luhur adalah cahaya yang membimbing perjuangan agar tidak tersesat hanya pada kepentingan sesaat. Aceh adalah cermin yang memantulkan wajah sejati Indonesia. Dalam cermin itu kita melihat perempuan yang berdiri gagah di medan perang, rakyat kecil yang menyumbang dengan hati ikhlas, ulama yang memberikan arah moral, hingga para pedagang yang menjalin diplomasi lintas benua. Semuanya bergerak dalam satu tujuan, menjaga harga diri bangsa. Kini, setelah puluhan tahun merdeka, pertanyaan besar muncul. Apakah kita masih membawa semangat yang sama? Apakah keberanian, solidaritas, dan harga diri itu masih berdenyut dalam nadi bangsa ini? Ataukah nilai-nilai itu perlahan memudar, tergeser oleh kepentingan pribadi, oleh kenyamanan sesaat, oleh godaan zaman yang semakin kompleks? Sejarah Aceh mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Ia hanya berubah wajah. Jika dulu perjuangan melawan Portugis dan Belanda dilakukan dengan senjata, kini perjuangan dilakukan dengan ilmu, teknologi, kejujuran, dan keteguhan hati. Jika dulu emas dikumpulkan untuk membeli pesawat, kini pengorbanan bisa berupa ide, inovasi, dan karya nyata untuk membangun negeri. Aceh sudah memberikan teladan. Mereka sudah menorehkan kisah heroik yang tak ternilai. Sekarang giliran kita, generasi modern, untuk menentukan apakah kita akan menjaga warisan itu atau membiarkannya terkubur menjadi sekadar cerita di buku pelajaran sejarah. Ingatlah, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu meraih kemerdekaan, tetapi bangsa yang mampu merawat dan mempertahankannya. Dan untuk merawat itu semua, kita membutuhkan semangat yang dulu membuat rakyat Aceh rela menyerahkan segalanya demi Republik. Sejarah memang tidak bisa diulang, namun nilai-nilainya bisa terus hidup selama kita mau menjaga dan mewariskannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap melanjutkan estafet semangat Aceh? Ataukah kita akan berhenti hanya sebagai penonton yang lupa pada pengorbanan para pendahulu?